Mas, Oi, apaan Tik? Tika kan mau kuliah. Tika butuh akte kelahiran, Mas. Tapi akte kelahiran Tika hilang. Gimana ya, Mas? Wah, kalau kayak gitu mah harus bikin lagi, Tik. Ya, Halo Sobat Justisia, di edukasi hukum kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memiliki akta kelahiran di Indonesia. Sebelum kita mengulas mengenai akta kelahiran, perlu kita ingat bersama bahwa seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua. Hubungan tersebut adalah hubungan hukum, yaitu ketika antara si laki-laki dan perempuan terkait dalam suatu perkawinan dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dan yang kedua adalah hubungan biologis, artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak. Peristiwa kelahiran ini merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, serta jelas dan tertulis untuk terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, yaitu akta kelahiran yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Akta kelahiran juga ada sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, terutama dalam pencatatan administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran ini bersifat universal dan merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Terdapat 3 alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting loh. Yang pertama, pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak secara individual terhadap negara di dalam hukum. Yang kedua, pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk. Yang ketiga, pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak, misalnya identifikasi anak yang ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya, khususnya jika lahir di luar nikah, serta mengurangi atau kemungkinan penculikan terhadap bayi. Adapun fungsi dari akta kelahiran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain untuk mendaftarkan sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta untuk membuat kartu tanda penduduk dan juga untuk melamar pekerjaan. Kepemilikan akta kelahiran ini juga merupakan sebuah pemberian jaminan terhadap status hukum anak. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa pertama, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kedua, identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Ketiga, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran. Yang keempat, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui pula keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Kendati demikian, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 menyebutkan masih terdapat 5 juta anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Keterlambatan pembuatan akta tersebut karena terhambat oleh faktor kondisi geografis maupun keterbatasan akses informasi. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian, setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, Sobat Justisia, jadi kalau ada rekan-rekan di lingkungannya yang memiliki anak, ingatkan mereka ya segera membuat akta kelahiran sebagai perlindungan terhadap hak anak tersebut. Sekian edukasi hukum tentang pentingnya memiliki akta kelahiran di Indonesia. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung menanyakan di kolom komentar ya. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.